Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarbiji. Saya dari Prodi PAUD AI Arisala Sungai Guntung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul EYD, Ejaan yang Disempurnakan Dosen Pengampu Bapak Indra Bangsawan MPD. Penjelasan EYD, Ejaan yang Disempurnakan. Hai kawan-kawan, sebenarnya ejaan dalam bahasa Indonesia sudah ada sebelum bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Ingatkah kalian? Kapan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yap, pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda diresmikan. Hai kawan-kawan, dalam KBBI, ejaan berarti kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dan sebagainya adalah bentuk tulisan huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Dan sebenarnya telah ada beberapa pergantian ejaan di dalam bahasa Indonesia. Nah, yuk kita simak pergantian berikut. Di tahun 1923 sampai 1947, ejaan yang pertama kali diberlakukan adalah bacaan Pan-Ovation. Ejaan ini diambil dari nama penciptanya, yakni Charles Adrian Pan-Ovation. Nah, ciri-ciri ejaan muncul satu ini pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaannya sebelumnya diganti menjadi ejaan Sowandi yang diambil dari nama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada saat itu, ejaan Sowandi disebut juga dengan ejaan Republik. Ejaan Sowandi merupakan upaya untuk mewujudkan Kongres. Nah, satu ini kawan-kawan pasti sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini, yap, EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang diberlakukan pada tahun 1972 sampai 2015. Wah, kan cukup lama sekali diberlakukan ya kawan-kawan. Terdapat banyak pengertian mengenai ejaan itu sendiri. Ada beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi merujuk pada satu kesimpulan mengenai ejaan disampaikan oleh Kridak Laksana seperti ini. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Yang lainnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Nah, dengan melihat banyaknya fungsi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia menduduki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun ada sebuah pertanyaan, mengapa banyak bermunculan bahasa yang tidak sesuai dengan EYD? Mari kita jawab. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah salah satu ejaan bahasa Indonesia yang sempat diberlakukan di Indonesia. Kini, ejaan yang disempurnakan telah diganti dengan kaidah ejaan yang baru yang bernama Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau lebih umum dikenal dengan sebutan PUBI. Pada kesempatan ini, pertanyaan ini meminta kita untuk menjabarkan alasan dibalik munculnya bahasa yang tidak sesuai dengan EYD. Munculnya bahasa yang tidak sesuai dengan EYD dapat disebabkan oleh faktor, yaitu 1. Masyarakat merasa bahasa Indonesia baku seperti yang tercantum dalam EYD tidak dapat memenuhi kebutuhan berbahasa mereka. 2. Masyarakat merasa bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia. 3. Masyarakat sudah terbiasa dengan berbahasa pergaulan sehari-hari. 4. Masyarakat merasa bahasa yang tidak sesuai dengan EYD lebih baik daripada mempresentasikan keinginan, harapan, dan jati diri mereka daripada bahasa baku. Ejaan yang berlaku saat sekarang ini adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan disempurnakan, EYD adalah sub materi dalam ketata bahasa Indonesia.
yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tulis, sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Dalam prakteknya, diharapkan aturan tersebut dapat digunakan dalam keseharian masyarakat, sehingga proses penggunaan tata bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-memotong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketempatan dan kejelas makna. Ibarat sedang mengemudi kendaraan. Ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah kira-kira bentuk hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan zaman Orde Baru dan Orde Lama. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ejaan dalam bahasa Indonesia harus banget disempurnakan? Emang apa yang salah dari ejaan lama? Apa yang salah dari kata cinta dieja cinta? Karena kata tidak sesuai dengan ejaannya. Loh, coba deh cek bahasa Inggris. Bukannya perbedaan kata sama ejaannya lebih gila-gilaan. Masa kata read dieja rice? Tapi kok mereka enteng-enteng aja tuh. Nggak ada drama-drama harus disempurnakan gitu. Aha, salah satu alasan orang Inggris nggak menyempurnakan ejaannya adalah dalam jawaban ini. Mari kita jawab. Orang yang tahu ejaan yang diperbaharui tidak akan mampu membaca teks-teks yang sudah dicetak selama berabad-abad. Untuk mencetak ulang semua karya lama dalam ejaan baru tidaklah mungkin karena pertimbangan biaya dan lain-lain. Nah, orang-orang Inggris nggak mau generasinya jadi amnesia sejarah karena nggak bisa baca-baca teks lamanya guys. Makanya ejaan nggak perlu disempurnakan segala. Ini beda banget dong dengan EYD yang dilakukan di zaman Orde Pak Harto. Di Orde inilah EYD diterapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah bahasa Indonesia. Apa sih tujuannya? Ya, biar jadi penanda aja. Kalau mereka memang Orde Baru dan berbeda dengan Orde Lama yang masih pakai bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Biar orang nggak bisa lagi punya ingatan tentang masa lalunya karena sudah nggak bisa mengakses bacaan sejarah yang ejaannya beda dengan cenderung sulit dipahami. Orde Baru kan gitu, orde yang digandrung dengan kepapsisan. Nah, ini ada tanda penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD. 1. Tanda titik. 2. Tanda koma. 3. Tanda titik koma. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. 6. Tanda pisah. 7. Tanda elipsis. 8. Tanda tanya. 9. Tanda seru. 10. Tanda kurung. 11. Tanda kurung siku. 12. Tanda petik. 13. Tanda tunggal. 14. Tanda ulang. Dan 15. Tanda garis miring. Nah, dari pembahasan di atas, sepertinya kita sudah mengerti dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Namun, tahukah kawan-kawan, ada ejaan yang sempat namun tidak sempat diberlakukan. Nah, mari kita jawab. Nah, yaitu ejaan pembaruan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketahui oleh Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Tapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Ejaan sebelum ini adalah
ejaan Republik, ejaan Suwandi, dan ejaan setelah ini adalah ejaan Malindo 1959 batal diresmikan. Ejaan baru atau ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sekarang Pusat Bahasa tahun 1967 dan ejaan yang disempurnakan sejak 1972. Nah, itulah kawan-kawan penjelasan tentang ejaan-ejaan yang pernah dipakai dalam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat kawan-kawan pahami dengan baik ya. Mari utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Sudahlah selayaknya kita sebagai bagian dari bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam bahasa tulis. Dengan adanya penjabaran tentang pemakaian EYD, diharapkan para pembaca dapat memahami dan menerapkan penggunaan EYD dalam pembuatan suatu karya tulis, dan semoga penjabaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya Tarmiji, saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.